Terima kasih masih bersama YPP Movie. Masih melanjutkan part sebelumnya, alam baka masih dalam kondisi yang sangat kacau. Tapi, seseorang datang mengagetkan para penjahat jadul yang menegaskan kalau dia akan mengirim kembali mereka ke neraka. Dan rupanya, yang datang tersebut adalah Lord kita, yaitu Yamcha. Dilihat dari penampilannya, Lord Yamcha sadar kalau mereka adalah para anak buah dari Frieza. Meski demikian, Yamcha belum pernah menghadapi mereka. Malahan yang pernah Yamcha lawan adalah pasukan King Cole. Penjahat jadul, si monster Zarbon, menyangka kalau Yamcha adalah bagian dari teman Vegeta. Nah di situ, Lord kita ini berlagak congak. Dia pernah menghadapi Vegeta di bumi, yang membuat Vegeta menjadi sekutu warga bumi sekarang. Dengar itu, Dodoria yang benci pada Vegeta sangat senang dia bisa menghadapi temannya. Jadi, Dodoria menyeru semua pasukan untuk menyerang Yamcha bersama-sama. Namun, meski banyak musuh yang datang, Lord kita ini malah menunjukkan senyuman yang percaya diri. Terbukti dengan serangan cepat yang gak terlihat, Yamcha berhasil mengalahkan semua pasukan penjahat itu. Dan kini hanya menyisakan Zarbon dan Dodoria saja yang masih di depan Yamcha. Yamcha menegaskan dia sudah memperingatkan mereka untuk kembali ke neraka dengan baik-baik, tapi mereka malah ngeyel. Meski begitu, Dodoria nggak takut melihat kekuatan Yamcha. Dia menegaskan balik kalau semua pasukan tadi cuma umpan yang digunakan untuk mengecoh Yamcha. Dodoria juga menegaskan Yamcha nggak tahu siapa yang dia lawan. Dia memperkenalkan dirinya sebagai penjaga Frieza. Kemudian, dengan percaya dirinya, Dodoria menembakkan sebuah serangan laser besar yang menciptakan ledakan kepada Yamcha. Dodoria yakin bahwa serangan itu cukup untuk membunuh Yamcha. Dan dia sangka dirinya terlalu berlebihan dalam menggunakan kekuatan. Namun, tanpa Dodoria sadari, Lord Yamcha muncul di belakangnya. Di situ, Yamcha segera melakukan serangan balik dengan menghajar wajahnya menggunakan tendangan Wakashimatsu. Seketika saja, muka Dodoria sampai hancur seperti diinjak. Melihat sobatnya dikalahkan, Zarbon sendiri nggak sangka itu bisa terjadi. Dia nggak pernah berpikir bahwa kekuatan Lord Yamcha bisa sekuat ini. Zarbon segera menanyakannya bagaimana Yamcha yang hanya seorang penduduk bumi biasa bisa mengalahkan Dodoria. Dengan congak, Lord Yamcha menegaskan bahwa Dodoria bukanlah masalah besar untuknya. Dan sekarang, dia akan membuat Zarbon juga bernasib sama seperti Dodoria. Namun, meski Zarbon mengakui kekuatan Yamcha, dia masih menunjukkan kesombongannya pada Lord kita. Dia akan membuat Yamcha menyesal telah bersikap sombong. Zarbon menegaskan, tidak seperti Dodoria, dia bisa berubah ke dalam bentuk monster. Di situ, Zarbon segera menunjukkan perubahan yang pernah melawan Vegeta hingga Lord Yamcha nampak begitu kaget. Dengan congak, Zarbon melihat ketakutan pada Yamcha dan yakin bentar lagi Yamcha bakalan kecepirit. Tapi lagi, Lord Yamcha meremehkan Zarbon kalau yang dia kejutkan karena melihat rupa Zarbon yang sangat jelek. Dengar itu, sontak buat Zarbon sangat marah. Dia memang mengakui perubahannya jelek, tapi ini adalah perubahan yang bisa meningkatkan kekuatannya. Jadi, sebagai rasa tidak terimanya, Zarbon akan membuat Yamcha membayar atas tindakan kurang ajarnya. Kemudian, Zarbon segera menyerang dengan ganas. Dia melesat sangat cepat dengan teriakannya yang seperti lagi neriakin maling. Di situ, Lord Yamcha masih diam saja, tapi dia bisa baca arah serangan Zarbon. Terbukti, sebelum Zarbon memukul, Lord Yamcha lebih dulu mendaratkan pukulan keras yang menghantam wajah Zarbon. Sontak saja, Zarbon langsung mental menghantam batu besar. Dengan kemenangan Yamcha, dia akhirnya bisa mengamankan wilayah timur untuk mengembalikan semua penjahat pada neraka lagi. Yamcha juga mengingat nama mereka lagi karena sebelumnya Krillin pernah menceritakan mereka waktu petualangan di planet Namek. Tiba-tiba musuh lain datang ke tempat mereka dan mereka meremehkan pasukan Frieza yang memang sangat lemah. Ketika Yamcha menoleh, ternyata mereka merupakan para musuh masa lalu yang pernah dilawan oleh para G-Factor. Mereka adalah Tarles dan antek-anteknya. Di situ, Tarles cukup kagum pada kekuatan Yamcha yang bisa mengalahkan para anak buah Frieza. Jadi, dia menawarkan pada Yamcha untuk bergabung dengan kelompok mereka.
Sedangkan Yamcha yang baru bertemu dengan mereka terkejut melihat wajah Turles karena dia pikir itu adalah Goku. Turles mengenalkan dirinya kalau dia juga merupakan ras Saiyan. Jadi dia tanyakan sekali lagi apakah Yamcha ingin bergabung dengan mereka untuk sama-sama menguasai alam baka ini. Sementara itu di tempat lainnya, Choju juga sedang berjuang untuk mengalahkan para penjahat yang kabur dari neraka. Dia bersama Tensian yang bangga melihat Choju berhasil mengalahkan para penjahat sampai nggak tersisa. Choju menyatakan kesenangannya dia bisa melawan para Saiyan lagi setelah di bumi. Tiba-tiba mereka kedatangan musuh lama di bumi, yaitu teman Vegeta si botak Nappa. Nappa merasa cukup senang dia bisa bertemu dengan mereka lagi setelah dia membunuh mereka di bumi. Dia juga menanyakan kemana para G-Factor lain pergi setelah kematian mereka. Melihat itu benar adalah Nappa, Choju sontak menjadi panik. Begitu pula dengan Tensian yang mengingat masa-masa pahit saat mereka berusaha mengalahkan Nappa. Nappa sendiri juga mengingat mereka lagi dan merasa bernostalgia akan pertarungan mereka dulu. Tensian berusaha menenangkan Choju untuk melupakan semua kekalahan mereka. Jika tidak, trauma masa lalu malah akan membuat mereka kewalahan sekarang. Tensian tegaskan saat Nappa dan Vegeta ke bumi itu sudah berlangsung sangat lama. Jadi, dia tegaskan kalau Nappa bukan lagi ancaman untuk mereka. Choju akhirnya tenang dan mengingat bahwa mereka yang sekarang sudah jauh lebih kuat. Jadi, Tensian yang akan melawannya sendiri. Mendengar omong kosong mereka, Nappa sontak mengingatkan kalau mereka saja pernah dia kalahkan sampai nggak berdaya. Melawannya sekarang tentu bakal sama saja. Tensian berjanji dia nggak akan pernah maafkan Nappa. Kemudian, Tensian segera menyerang dengan ganas. Melihat kecepatan tinggi dari Tensian, Nappa sontak dibuat terkejut. Dia nggak bisa membaca arah serangannya. Hingga kemudian, Tensian berhasil mengajar Nappa sangat keras hingga Nappa sontak menjerit kesakitan dan memuntahkan banyak darah. Hanya dalam satu serangan saja, tubuh Nappa sekaligus hancur dan kembali ke neraka. Choju menyambut kemenangan Tensian, gak disangka mereka memang telah berkembang pesat. Tensian melakukan itu untuk menunjukkan bahwa Choju sendiri sebenarnya bisa mengalahkan Nappa dengan mudah. Seharusnya Choju bisa lebih percaya diri lagi. Tiba-tiba mereka kedatangan musuh lain yang menegaskan bahwa Nappa adalah orang yang bodoh. Nappa nggak menyadari bahwa ada kesenjangan kekuatan antara dia dan Tensian. Melihat banyak musuh datang, Tensian dan Choju nampak begitu sangat kaget. Ternyata para musuh ini merupakan penjahat yang muncul di Dragon Ball Movie. Ketua penjahat itu merupakan ras Namex yang disebut sebagai Slug, sebagai super Namekian legendaris. Dan dia mengungkapkan kalau dia kesini mencari seorang Saiyan bernama Turles untuk membuatnya membayar atas pengkhianatannya. Sebelum lanjut, cerita pindah lagi ke tempat yang lainnya. Krillin si Gundul juga sedang sibuk mengalahkan para penjahat yang kabur. Dia melawan para pasukan khusus Ginyu hingga menghajar mereka secara bergantian. Krillin membalaskan dendam semua hal yang pernah pasukan Ginyu lakukan pada mereka ketika di planet Namex, di mana mereka terluka saat itu. Kemudian, dengan sebuah serangan tembakan Kamehameha, Krillin menghancurkan tubuh mereka hingga menjadi debu dan mengirimnya kembali ke neraka. Krillin sempat mengingat kembali mereka yang jika Goku nggak datang waktu itu, mungkin dia dan Gohan sudah dibunuh oleh pasukan Ginyu. Tapi telah banyak hal berubah sejak saat itu. Salah satunya adalah Krillin telah menjadi lebih kuat dibanding mereka. Tiba-tiba, Krillin juga kedatangan musuh misterius yang sontak mengagetkan si Indul sampai mulutnya menganga. Rupanya, musuh kali ini merupakan bos penjahat jadul yaitu Frieza dan ayahnya. Kedatangan Frieza ke sini adalah untuk mencari keberadaan Goku, di mana dia akan membalaskan dendamnya pada Goku. Begitu pula dengan Raja Cole yang gak terima telah dimusnahkan oleh Goku sewaktu mereka datang ke bumi. Melihat mereka, Krillin sontak mengingat kekejaman Frieza di planet Namex, hingga dia seperti orang yang terkena hipnotis. Frieza menegaskan dengan dia menghancurkan Krillin lagi, mungkin bakal mancing Goku keluar dari tempat persembunyiannya. Di neraka sendiri, Piccolo telah mengajak Janemba melakukan pertarungan di sana. Tapi, Piccolo bukanlah tandingan bagi monster itu hingga dia disiksa tanpa henti. Janemba memiliki kemampuan portal teleportasi yang membuat serangannya bisa dia arahkan menggunakan portal itu. Kalau kamu nonton Dragon Ball Kakumei, kekuatan Janemba sangat mirip dengan kekuatan Dola, karena Dola meniru kekuatan Janemba yang muncul lebih dulu. Di situ, Piccolo sampai mencret menahan serangan Janemba, gak ada habisnya dari tadi.
Hingga kemudian Piccolo segera mundur ke belakang dan bersiap melakukan ancang-ancang. Dia melompat ke udara untuk melakukan serangan balik. Gak disangka, Piccolo berhasil mendaratkan tendangan madun yang seketika menghempaskan Janemba menghantam tanah. Tapi, melihat Janemba bangkit tanpa luka, Piccolo nampak begitu kesal. Dia bahkan dibuat pusing 7 keliling karena belum pernah melihat kemampuan yang Janemba gunakan. Selain itu, Janemba memiliki pikiran seperti bayi kecil yang selalu ingin bersenang-senang. Makanya, Piccolo memiliki rencana untuk mengalihkan dan dia yakin itu nggak bakalan sulit. Piccolo menembakkan banyak serangan laser cendol bertubi-tubi, tapi nggak dia arahkan pada makhluk itu, melainkan dia tembakan ke udara untuk membuat pengalihan. Janemba sendiri cuma bertepuk tangan seperti sedang melihat sebuah kembang api. Melihat Janemba lengah, Piccolo telah merencanakan sesuatu yang bakal membuat makhluk itu kewalahan. Kemudian, Piccolo segera ngeden sangat keras. Dia bersiap akan menggunakan jurus andalannya, yaitu makan Kosapo. Dengan tersenyum sinis, Piccolo akan pastikan kalau Janemba akan merasakan kekuatan yang sangat luar biasa darinya. Kemudian, tanpa ragu dan bimbang, Piccolo segera menembakkan makan Kosapo itu yang melesat sangat cepat. Melihat itu, Janemba cuma bisa melongo karena mungkin gak tahu apa yang Piccolo lakukan. Seketika, laser itu menghantam Janemba hingga menembus habis tubuhnya sampai menciptakan lubang besar. Janemba seperti merasakan kesakitan yang membuat tubuhnya terhempas jauh dan berakhir menghantam tanah. Gak berhenti sampai situ, laser cendol yang Piccolo tembakan ke udara rupanya dari tadi mengambang di udara. Hingga kemudian Piccolo membalikkan semua laser itu untuk menghabisi makhluk itu. Melihat laser itu datang, Janemba nampak begitu kaget dan penasaran kenapa dia yang kini menjadi samsak serangan Piccolo. Semua laser itu kemudian menghantam Janemba hingga menciptakan ledakan yang sangat luar biasa besar. Dampaknya sampai meluas di neraka dengan asap yang menjamur seperti ledakan bom atom. Piccolo sangat percaya diri dia telah berhasil mengalahkan Janemba dalam serangannya tadi. Dan dia yakin penghalang yang menyelimuti istana Raja Yema kini sudah menghilang. Meski begitu, Piccolo merasakan keanehan bahwa masih banyak energi negatif di semua alam baka. Jadi, dia pikir membunuh Janemba sepertinya belum cukup untuk membuat alam baka ini kembali bersih. Tiba-tiba, Janemba yang ternyata masih hidup sontak membuat Piccolo kaget. Dia kemudian melakukan sesuatu pada tubuhnya. Piccolo sontak penasaran kenapa serangan gabungannya nggak berhasil. Ditambah, Piccolo menjadi bingung, tubuh Janemba malah berubah menjadi gumpalan yang aneh. Dan nampaklah tubuh baru Janemba yang kini lebih langsing seperti layaknya perubahan Majin Buu. Janemba juga tidak lagi memiliki sifat kekanak-kanakan yang mungkin ini adalah mode bertarung yang Janemba miliki. Piccolo nampak melongo melihatnya. Selain tubuhnya berubah, dia juga merasakan kekuatan Janemba telah meningkat sangat pesat. Di tempat lain, Gohan juga merasakan aura ki milik Janemba. Dia terkejut kekuatannya sebesar itu. Sedangkan Raja Yema sontak memarahi Gohan karena dia malah berhenti untuk berusaha melepaskannya. Raja Yema sudah nggak kuat lagi berada di dalam penghalang yang membuatnya nggak bisa bergerak. Piccolo mengerti ini adalah pertarungan yang akan jadi serius. Jadi, dia segera membuka jubahnya untuk menghadapi Janemba dalam mode seriusnya juga. Untuk Janemba, dia tentu senang melihat itu. Para G-Factor, mereka kini sedang menghadapi masalah masing-masing. Lord Yamcha bertarung melawan pasukan Turles, Tenshin Choju melawan kelompok Slug, Krillin melawan Frieza dan ayahnya, Piccolo melawan Janemba, sedangkan Gohan berusaha membebaskan Raja Yema. Sekarang kita bakal cek kondisi Lord Yamcha. Saat ini, Lord Yamcha sedang dikeroyok oleh para pasukan Turles dengan Turles sendiri yang gak ikutan. Yamcha bertarung sangat sengit serta menahan semua serangan yang mereka lancarkan bersama-sama. Ketika ada kesempatan, Yamcha berhasil mengalahkan salah satunya. Lalu dilanjut dengan mengalahkan musuh yang kedua menggunakan tendangan Ronaldo Wati. Habis itu, barulah mengajar yang ketiga menggunakan pukulan Saitama. Salah satu pria yang mirip Zarbon nampak nggak terima dengan apa yang Yamcha lakukan. Dia berusaha menyerang Yamcha, namun Yamcha menunjukkan senyuman pasta giginya. Dan lalu, Yamcha lebih dulu menghajar si pria besar dengan sangat keras. Sontak saja, pria itu sampai menjerit kesakitan. Lalu, semua pasukan yang dikalahkan lenyap dan kembali ke alam neraka. Melihat semua itu, Turles malah meremehkan Yamcha. Dia menegaskan bisa mengalahkan Yamcha dengan mudah.
Namun, Lord kita ini juga gak kalah congaknya sama para Saiyan. Dia balik meremehkan kesombongan Tarles yang baginya biasa saja. Lalu, apakah yang bakal terjadi selanjutnya? Makin penasaran? Tonton kelanjutannya di channel YPB Movie, channelnya anime masa kini.